got some motherfucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 sebelumnya perkenalkan, saya Anita Maharani dengan NPM 2214191011 dan juga bersama rekan saya Vesta Rafida Tasya dengan NPM 2214191003. Baiklah, di sini kita akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Nematoda Akar Kopi. Nematoda akar kopi. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua gejala, yang ketiga penyebab, yang keempat siklus hidup, yang kelima perkembangan penyakit dan faktor-faktor berpengaruh, yang keenam pengendalian. Yang pertama ada pendahuluan. Kopi merupakan salah satu hasil komoditi perkebunan yang memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi di antara tanaman perkebunan lainnya dan berperan penting sebagai sumber devisa negara. Kopi adalah tanaman perkebunan yang berasal dari genus Coffeae, terutama spesies Coffea arabica dan Coffea sanefora atau kopi robusta yang dibudidayakan untuk diambil bijinya sebagai bahan baku minuman. Tanaman ini merupakan komoditas penting di sektor pertanian, terutama di daerah tropis. Namun, tanaman kopi rentan terhadap serangan berbagai patogen. Salah satunya adalah nematoda akar kopi. Serangan ini terjadi pada sistem perakaran tanaman kopi, mengakibatkan kerusakan akar dan penurunan kemampuan penyerapan nutrisi, dan akhirnya mempengaruhi produktivitas tanaman kopi. Selanjutnya ada taksonomi tanaman kopi. Klasifikasi tanaman kopi menurut Raharjo 2013 adalah sebagai berikut. Kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Rubiales, famili Rubiaceae, genus Coffea, spesies Coffea sp, ada Coffea arabica, Coffea sanefora atau Coffea robusta, Coffea liberica, dan Coffea excellens. Gejala nematoda akar kopi. Yang pertama, gejalanya itu pertumbuhannya terhambat. Nematoda akar kopi menyebabkan pertumbuhan tanaman menjadi terhambat, terlihat dari tanaman yang lebih pendek dan kurus dibandingkan dengan tanaman sehat. Daun tanaman juga akan terlihat lebih kecil dan pucat. Selanjutnya, untuk gejala nematoda akar kopi, kekurangan nutrisi. Nematoda akar kopi mengganggu penyerapan nutrisi oleh tanaman yang dapat mengakibatkan daun menguning atau klorosis dan juga layu. Kerusakan akar juga dapat menyebabkan tanaman sulit menyerap air, sehingga tanaman menjadi layu dan juga kering. Penurunan hasil panen. Nematoda akar kopi secara signifikan akan mempengaruhi hasil panen kopi. Jumlah buah kopi yang dihasilkan menjadi lebih sedikit dan kualitas buah juga menurun. Selanjutnya, pada kasus yang parah, serangan nematoda ini dapat menyebabkan kematian tanaman kopi. Tanaman yang terserang berat akan mati karena kekurangan nutrisi dan air. Selanjutnya, yang ketiga, penyebab nematoda akar kopi. Nematoda akar kopi disebabkan oleh berbagai jenis nematoda, termasuk Melodogen incognita, Prantilienchus coffee, dan Rhadovolus similis. Setiap jenis nematoda memiliki ciri khas dan dampak yang berbeda pada tanaman kopi. Selanjutnya, kondisi lingkungan yang lembab dan hangat dapat mempercepat pertumbuhan dan perkembangan nematoda akar kopi. Suhu tanah yang ideal untuk perkembangan nematoda berkisar antara 25 sampai 30 derajat Celcius dengan kelembapan tanah yang tinggi. Dua jenis nematoda yang dilaporkan menyerang tanaman kopi di Indonesia adalah Prantilienchus coffee dan Rhadovolus similis. Kedua jenis nematoda tersebut dilaporkan menimbulkan masalah, terutama pada tanaman kopi jenis Arabica. Selanjutnya di sini ada
gambar siklus hidup dan siklus penyebaran penyakit dari infeksi nematoda Pratylenchus spp yang bersumber dari Agios tahun 2005. Siklus hidup nematoda akar kopi ini dimulai dari siklus telur yang kemudian menetas menjadi juvenil tahap pertama. Juvenil tahap pertama ini setelah menetas mengalami molting atau pergantian kulit pertama menjadi juvenil tahap kedua. Tahap kedua ini adalah tahap infektif di mana juveniles mulai mencari akar tanaman yang menembus jaringan korteks akar secara langsung. Mereka memakan sel-sel akar dan menyebabkan kerusakan. Selanjutnya, juveniles tahap ketiga, setelah penetrasi dan makan, juveniles akan mengalami molting lagi menjadi tahap ketiga. Mereka terus memakan dan merusak jaringan akar. Pada tahap juveniles keempat, juveniles ini akan terus berkembang dengan menggunakan molting lagi dan menjadi tahap keempat. Mereka lebih banyak merusak jaringan akar dan menyebabkan lesi pada akar. Lalu selanjutnya, tahap dewasa. Setelah melalui semua tahap juveniles, nematoda akan mencapai tahap dewasa. Nematoda tahap dewasa ini dapat bereproduksi dengan cara bertelur. Beberapa nematoda akan meninggalkan akar yang sudah rusak dan menyerang akar yang baru. Baiklah, selanjutnya untuk perkembangan penyakit dan faktor-faktor yang berpengaruh. Yang pertama yaitu penularan. Nematoda akar kopi dapat menyebar melalui tanah yang terkontaminasi, air irigasi, dan alat-alat pertanian. Penularan juga dapat terjadi melalui pergerakan tanah dan tanaman yang terinfeksi. Yang kedua yaitu penetrasi akar. Larva nematoda akar kopi menembus akar tanaman kopi dan mulai menginfeksi pada jaringan akar. Kerusakan pada akar menyebabkan gangguan penyerapan air dan nutrisi. Yang ketiga, perkembangbiakan. Nematoda dewasa betina akan bertelur di dalam akar tanaman kopi. Telur yang menetas kemudian menjadi larva dan siklus hidupnya berulang, menyebabkan kerusakan semakin parah pada akar. Yang keempat yaitu penurunan hasil panen. Kerusakan akar akibat infeksi nematoda akar kopi ini menyebabkan tanaman sulit menyerap nutrisi dan air, sehingga pertumbuhan terhambat dan hasil panennya menjadi menurun. Selanjutnya untuk pengendalian nematoda akar kopi, yang pertama dapat menggunakan pengendalian budidaya atau menggunakan rotasi tanaman, sanitasi lahan, dan penggunaan varietas tahan. Yang kedua, menggunakan pengendalian mekanis seperti pengolahan tanah dan penyiraman yang teratur. Yang ketiga, pengendalian biologi, seperti pemanfaatan agen biologi dan penambahan mikroorganisme. Dan yang keempat, itu pengendalian kimia, seperti aplikasi nematisida dan pemakaian bahan organik. Pengendalian yang kelima dapat dilakukan yaitu solarisasi tanah. Menurut Puslitkoka tahun 2012, Pratylenchus coffee dan Rhodopulus similis merupakan nematoda endoparasit yang hidupnya berpindah-pindah. Daur hidup Pratylenchus coffee sekitar 45 hari, sedangkan untuk Rhodopulus similis sekitar 1 bulan. Menurut Mustika tahun 2003, Pratylenchus coffee memiliki masa inkubasi telur selama 15-17 hari. Perkembangan larva hingga menjadi dewasa sekitar 15-16 hari, dan perkembangan nematoda dewasa hingga meletakkan telur sekitar 15 hari. Baiklah, mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan tentang nematoda akar kopi. Maaf apabila ada kesalahan kata atau kesalahan saat menjelaskan. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Suskandini sebagai dosen pengajar mata kuliah penyakit penting tanaman. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.